Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini kita di antara mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Tempat yang diberkahi, penuh rahmat dan penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di malam yang sangat penting tentunya bagi orang-orang yang beriman. Di salah satu malam di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam-malam ini bukanlah malam-malam yang biasa, tapi malam yang dipenuhi dengan kebaikan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwa 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah 10 malam terbaik sepanjang tahun. Sebagaimana 10 atau siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia menjadi siang hari terbaik sepanjang tahun. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak akan disia-siakan. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan kepada semua orang. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allaha idza arada bi 'abdihi khairan ista'malahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan, bagi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia beramal. Allah akan jadikan dia beramal. Khususnya di akhir kehidupannya.
Dan bisa jadi 10 malam terakhir ini adalah akhir kehidupan kita semuanya. Meskipun masih kecil-kecil ini, ya umur berapa deh? 10 tahun. Tapi bisa jadi meninggalnya di 10 hari terakhir ini. Kan mungkin saja, betul? Betul ya, adik-adik? Betul ya ini? Iya. Makanya ibadahnya yang benar, ibadahnya yang baik. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Ya. Jangan main terus. Ya, jangan main terus. Hidup itu nggak hanya main. Ya. Boleh main nggak? Boleh. Tapi tidak main terus-terusan. Ya. Ini lagi itikaf kan ceritanya. Masya Allah. Ya. Coba, biasanya sepanjang pengalaman saya, biasanya kalau yang iktikaf itu bapak-bapak usianya 60 tahun ke atas biasanya. Tapi ini Masya Allah, anak muda semuanya. Masya Allah ya. Ya, ini usianya berapa? 10 tahunan, 15 tahunan ya, 17 mungkin. Masya Allah. Allah jika menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan buat dia beramal. Ingat itu baik-baik. Khususnya di akhir kehidupan. Khususnya di akhir kehidupan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis sahih lainnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dinilai sama Allah itu adalah akhirnya. Allah tidak memandang amalan seseorang di awalnya, di pertengahannya, tidak, tapi akhirnya seperti apa. Sama, bulan Ramadan juga sama. Ya, ini bulan Ramadan berapa hari? Adik-adik yang merasa dirinya adik-adik, ayo, berapa hari Ramadan? La ilaha illallah. 29 atau 30 hari. Betul? Betul. Dan kita memasuki 10 hari terakhir. Maka jika di 20 hari pertama amalan kita kurang baik, namun di 10 hari terakhir amalan kita sangat baik, maka itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan bersedih hati. Sebagian orang mungkin tidak taat sama Allah, banyak dosa, tapi di akhir dia kembali kepada Allah dan kemudian bertaubat dan melakukan amal saleh, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dan memberikan balasan terbaik kepada dirinya. Anda bertanya kepada hadirin semua, ingin masuk surga atau tidak? Pasti jawabannya sama. Apa? Ingin masuk surga. Pasti itu. Adik-adik ingin masuk surga? Ingin? Kapan? Sekarang atau nanti? Jawab. Sekarang atau nanti? Jawaban jujur aja. Sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Pasti nanti, nggak mungkin sekarang. Ya, mati bisa sekarang, tapi masuk surganya nanti. Betul? Betul nggak ini? Betul. Jangan takut, jangan takut. Takut jawab sekarang nanti mati sekarang gitu ya. Enggak. Dan masuk surga maka tetap nanti. Mau mati sekarang, mau mati nanti, masuk surganya masih nanti, masih lama. Setelah apa? Kiamat. Setelah apa? Hari kiamat. Betul? Dan hari kiamat pun panjang. Di padang mahsyar saja 50.000 tahun. Belum lagi hari hisab, belum lagi mizan, belum lagi sirat dan seterusnya. Ya, ingin masuk surga? Ingin masuk surga. Anda mau tanya lagi? Boleh ya, nanya lagi ya. Boleh ya. Gimana caranya masuk surga? Hah?
Kenapa Pak? Dengan mendapatkan rahmatnya Allah. Dengan mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah? Beramal. Beramal. Jangan pernah berpikir bahwa rahmat Allah itu turun ketika hambanya tidak mau beramal. Ya, pengen masuk surga tapi sholat bulan Ramadan aja. Ya, cik saya mau tanya sama adik-adik yang merasa dirinya adik-adik. Ya, siapa yang ke masjid pas bulan Ramadan? Jadi kalau nggak bulan Ramadan mah jarang ke masjid. Gak apa-apa. Siapa yang ke masjid rajin pas bulan Ramadan aja? Cung. Wah, berarti rajin semua ya. Oh, masya Allah, masya Allah. Ada 1, 2, 3, masya Allah, luar biasa. Ya, berarti sisanya rajin semua. Kumaha gitu. Berarti sisanya rajin semua. Rajin, masya Allah. Kenapa suka ke masjid? Kenapa suka ke masjid? Banyak? Ini mah anaknya Pak DKM ya. Mirip bisa. Iya. Ada mungkin yang ikut ayahnya, ada yang memang ingin ke masjid karena dia ingin beribadah kepada Allah. Dan kenapa dia beribadah kepada Allah? Karena dia ingin masuk surga. Karena tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini jika kemudian kita tidak berakhir di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita mengakhiri kehidupan dengan baik, dengan penuh kebaikan, mengakhiri kehidupan dalam keadaan yang terbaik. Tapi itu tidak mungkin terjadi ketika kita sepanjang hidup tidak pernah berusaha untuk melakukan kebaikan. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, istaqimu, kata Rasulullah SAW, istaqimu, istiqomahlah kalian. Kata Nabi Muhammad SAW, istaqimu, istiqomahlah kalian. Apa artinya istiqomah? Tetap berada di atas kebaikan atau amal soleh sepanjang hidup, meskipun sedikit, meskipun sedikit. Allah nggak minta banyak, Allah cukup sedikit, yang penting istiqomah. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, walan tuhsu, tapi ingat, kata Nabi Muhammad SAW, kalian itu nggak mungkin istiqomah dalam seluruh perkara kebaikan, nggak mungkin. Ya, ada yang rajin ke masjid, tapi nggak rajin buat puasa, betul nggak? Betul nggak ini? Betul. Ada yang rajin puasa, tapi nggak rajin sedekah, betul? Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Boleh. Yang penting istiqomah. Puasanya istiqomah. Nah sekarang anak mau tanya, hadirin, anak mau tanya, melakukan amal soleh itu gampang atau sulit? Gampang. Berarti rajin ibadah? Enggak juga. Nah, yang susah istiqomahnya. Oh, beramalnya gampang, yang susah istiqomahnya. Betul, betul. Istiqomahnya yang susah. Ya benar, jawabannya benar. Lantas gimana supaya bisa istiqomah? Berdoa kepada Allah. Dalam hadis yang Anda sebutkan tadi, disebutkan sama Nabi. Ista'inu, kata Nabi, minta tolong sama Allah. Bisyai'in minad duljah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah di malam hari.
Karena ibadah di malam hari itu sangat luar biasa dampaknya bagi seseorang. Sholat malam. Ya, itu kata Nabi Muhammad SAW. Karena kalau nggak begitu, kita akan kesulitan istiqomah seperti yang disebutkan. Ya, susah ya istiqomah. Susah enggak? Susah, tapi itu syarat yang Allah tetapkan jika kita ingin mati, ingin mengakhiri kehidupan dengan cara yang baik. Sekarang lu tanya lagi. Ingin mati dalam keadaan apa? Betul, husnul khotimah itu luas. Husnul khotimah itu bisa mati dalam keadaan sholat, betul. Terus apa lagi? Baca Al-Quran, betul. Apa lagi? Sakit perut, Masya Allah. Iya. Tuh, kenapa ketawa? Iya. Orang yang sakit perut itu dan kemudian mati, itu kata Nabi Muhammad SAW, mati syahid, mati tenggelam, mati tertimpa bangunan, mati terbakar. Itu semuanya husnul khotimah. Semuanya mati syahid. Tapi nggak ada yang cita-citanya begitu, ya Allah saya mati terbakar. Nggak ada. Pasti kan pengen matinya di atas amal soleh, betul? Mati sedang ke masjid, ya. Mati sedang sujud, betul? Mati sedang iktikaf, ya. Betul? Kenapa nggak dijawab? Horor. Kenapa mati ketika iktikaf? Yes. Betul kan? Bilang betul visinya, visi kejadian. Tapi kalaulah mati ketika iktikaf, ridho kan? Ridho. Kenapa husnul khotimah? Tapi aku punya pertanyaan. Dan ini dikatakan oleh seorang ulama, ya, yang bernama, ya, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ditanya tentang bagaimana manusia itu bisa dihukumi mati dalam kebaikan atau husnul khotimah. Gimana sih tanda-tandanya? Maka jawaban beliau, ya, itu adalah pertanyaan. Diawali dengan pertanyaan. Beliau bertanya, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu meninggal? Ya, sekarang Anda mau tanya, Nabi Muhammad itu meninggalnya gimana? Anda kasih pilihan. Buka. Bolehlah, itu pilihan yang pertama. Lagi beras, atau lagi baca Quran, atau lagi puasa, atau lagi sholat. Mana jawabannya? Hah? Hah? Nabi Muhammad SAW itu tidak wafat dalam keadaan-keadaan yang Anda sebutkan tadi. Lagi sholat enggak, lagi baca Quran juga enggak. Bahkan Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal dalam keadaan dipeluk oleh istrinya Aisyah di atas tempat tidurnya. Kata beliau, kata Syekh ini, padahal kita tidak pernah punya keraguan sedikit pun bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia terbaik. Betul? Amalannya amalan terbaik. Tapi Nabi nggak wafat ketika sedang ibadah. Ya, ada yang lebih baik kematiannya dari Nabi kan? Betul? Itu satu kata beliau. Terus beliau bertanya lagi, yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala meninggal ketika sedang apa? Sama seperti Nabi Muhammad SAW, di atas tempat tidurnya. Gak sedang sholat, gak sedang apa. Anda mau tanya, ada yang lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah? Tidak. Nah,
Satu lagi beliau menyebutkan ada, nah ini beliau ini orang sahabat Nabi yang tidak pernah kalah perang. Siapa? Khalid ibnul Walid ibnul Mughirah radhiyallahu ta'ala. 100 kali perang tidak pernah kalah. Tubuhnya dipenuhi luka-luka sayatan, luka tusukan, luka tebasan pedang. Jadi Khalid bin Walid itu bagian depannya itu full luka, bagian belakangnya nggak ada. Itu artinya tidak pernah berbalik di dalam peperangan. Jadi apapun dihadapi. Bahkan Allah Ta'ala dalam sejarah itu disebutkan beliau pernah melawan berapa ya? 1000 orang, pokoknya banyak sekali, sendirian, sampai mematahkan beberapa pedang. Saking apa? Kuatnya, betul? Tapi ketika wafat di mana? Wafat di atas kasurnya. Pertanyaannya kemudian kata Syekh, apakah kita akan mengatakan bahwa beliau ini tidak husnul khatimah? Coba dijawab. Apakah kita akan mengatakan bahwa beliau ini tidak mengakhiri kehidupannya di atas kebaikan? Tidak. Lantas pertanyaannya kata beliau, apa yang dimaksud dengan husnul khatimah kalau begitu? Apa tandanya? Cik dijawab. Apa tanda bahwa seseorang itu berakhir di atas kebaikan hidupnya? Apa tanda? Apa cirinya? Maka yang pertama kata beliau, husnul khatimah itu anta muta wa anta bari'un minasyirki. Ya. Yang pertama adalah engkau mati dalam keadaan engkau terbebas dari kemusyrikan. Ya, dengan kata lain mati di atas apa? Tauhid. Nah, Ustaz mau tanya sama adik-adik. Ya, boleh? Boleh. Jawab ya. Apa artinya syirik? Coba, siapa yang bisa jawab? Dapat voucher. Wah, cuanki sama aku nih. Udah ngambil bayar dari sana. Mari sih. Apa? Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus jawabannya. Dapat hadiah ya? Berikan. Ontong ya macam. Internal soalnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, kini pun bukan. Kata Nabi Muhammad SAW, syirik itu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah adanya tandingan atau yang semisal dengannya. Padahal kata Nabi SAW, Allah lah yang menciptakan diri. Ya, itu namanya sih. Nah, orang yang husnul khatimah itu adalah orang yang mati dalam keadaan seperti ini. Karena Nabi dalam hadis yang sahih juga mengatakan, diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, man laqiyallah wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati kemudian berjumpa dengan Allah, tidak menduakan Allah dengan satu apapun, masuk surga. Ini namanya husnul khatimah. Ya, benar nggak ini? Betul, masya Allah. Yakin semuanya bebas kemusyrikan? Yakin? Yakin? Atau insya Allah? Nah, itu insya Allah itu artinya yakin. Yakin? Yakin.
Yakin insya Allah. Yakin insya Allah. Yang kedua kata beliau, beliau mengatakan antamut husnul khotimah itu akhir yang baik itu engkau mati wa anta bari'un minan nifaq, dalam keadaan engkau bebas dari kemunafikan. Jadi sekarang sebutkan ciri-ciri munafik. Hah? Apa? Ciri munafik apa? Satu. Apa masuk nanya. Ketika berjanji dia bagus. Terus apa lagi? Jika bicara dusta. Terus apa lagi? Jika dipercaya khianat. Terus apa lagi? Udah, tadi disebutkan udah. Tidak sholat isya dan subuh berjamaah ke masjid. Itu ciri munafik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kunna na'uddu, dulu kami itu menilai seseorang minal munafiqin, termasuk orang munafik, dari apa? Bihuduri sholatil isya wa sholatil subhi. Dilihat dari kehadirannya di sholat isya dan sholat subuh. Kalau nggak ada di isya sama subuh, jadi jarang kelihatan. Kalau isya sama subuh, maka kata beliau, kami anggap dia munafik. Itu penentu itu. Terus dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari atau yang lainnya, kata Nabi Muhammad SAW, idza khasama fajar. Orang munafik itu kalau ribut, kalau berkelahi ribut, itu melampaui batas. Kalau musuhan melampaui batas, munafik. Kemudian kalau sholat panas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idza qamu ila sholati qamu kusala. Terus apa? Yura'unan nas. Orang munafik itu kalau sholat malas, berat. Ya. Kalau nggak berangkat ke masjid mau sholat, itu demi dilihat sama orang lain. Arah katingali ke masjid. Itu munafik. Terus orang munafik itu adalah orang yang ketika melihat kaum muslimin sengsara, dia senang. Dan ketika melihat mereka senang, dia sengsara. Dan itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika melihat Rasul kalah di perang Uhud, mereka bergembira. Dan ketika melihat Rasul menang di perang-perang yang lain, itu menyiksa diri mereka. Jadi karena mau tanya sekarang, yang adik-adik ya, Ustaz nanya ya, lebih suka orang mukmin atau orang kafir? Yakin? So, Ustaz nanya sekarang, kenapa itu yang dipasang di kamar itu fotonya orang kafir? Oh nggak ada. Di kamar mana ada, di HP ada. Oh nggak ada juga. So, atuh kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Kenapa atuh gaya rambutnya mirip orang kafir? Kenapa? Ayo, ngeles nggak bisa. Yang ditiru teh, ya idola yang orang kafir. Ya, contohnya apa? Ini habis, sisakan di atas rambut. Betul nggak? Qozak namanya, betul Pak. Qozak itu artinya menghabiskan sebagian rambut dan menyisakan yang lain. Kenapa seperti itu? Dan nurutan si eta. Siapa si eta teh? Pemain bola. Betul? Artis. Kalau tukang cukur teh Pak, aya nu kitu na dengan Pak siga petir teh apa? Sepit ta eta. Apa? Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kenapa? Karena menyerupai tokoh idola yang bukan orang Islam, dan itu nggak boleh dalam Islam.
Karena sehebat-hebatnya orang kafir itu nggak boleh dicintai oleh orang yang beriman. Dan yang mencintai orang kafir hanya orang munafik. Memang iya faktanya begitu. Ya. Oh meskipun gocekannya hebat, oh main bolanya hebat, terserah dia nggak akan pernah mencintai. Makanya hati-hati adik-adiknya. Sekarang kalau Ustaz tanya sahabat-sahabat Nabi, 5 aja sebutkan namanya, bisa nggak? Sok 5 sok. Oh ya di belakang, silakan di belakang. Ayo. Oh, sebutkan 5. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Satu lagi. Apa? Mumtazah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah, itu yang sudah disebutin nggak boleh diulang ya. Yang laki-laki sebutin 5 lagi. 5 sahabat Nabi lagi. Ayo. Ya udah dijawab semua sama akhwat. So, sebutkan. Baik, belum bisa jawab ya? Atau belum ketemu jawabannya? Belum muncul? Oh ya. Bukan anak-anak. Tapi ingin jawab. Tapi di pending dulu ya, Bapak ya. Saya pengen kita anak-anak. Nanti kalian nanti kan. Ya, perhatikan. Sekarang sebutkan 10 nama pemain bola terkenal. Messi, Cristiano, Neymar, luar biasa. Iya. Coba. Sekarang begini ya, adik-adik ini. Coba lihat, perhatikan. Kenapa kita lebih kenal nama-nama orang kafir daripada nama-nama sahabat Nabi? Coba pikirkan itu aja sejenak. Kenapa coba? Ya, sedangkan nama-nama orang kafir yang adik-adik hafal itu, kalau dia sampai mati tidak masuk Islam, semuanya kekal dalam neraka. Sedangkan para sahabat Nabi, kalau adik-adik tahu, adik-adik kenal dan mencintai mereka, nanti di surga akan dikumpulkan bersama-sama. Coba pikir. Makanya jangan pernah berpikir bahwa kita akan masuk surga dan berkumpul dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya kalau kita tidak pernah mengenal mereka di dunia. Ya, jadi main bola boleh adik-adik, tapi jangan pernah mencintai orang. Karena yang mencintai orang kafir hanya munafik, bukan orang beriman. Jelas sih? Jelas? Yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang ketiga, husnul khatimah itu anta muta wa anta khafiful hamli. Engkau mati dalam keadaan, ya, engkau mati dalam keadaan ringan bebannya. Minal zulmi, ringan beban dari kezaliman. Ustaz mau nanya sekarang, ada yang suka melihara hewan nggak? Suka melihara apa? Oh nggak suka. Oh kelinci satu. Ada yang lain nggak suka? Kura-kura. Ikan. Hah? Ikan. Terus apa lagi? Kucing. Baik, sudah dulu. Nanti kebanyakan hewan. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, Anda lupa tadi mau menyebutkan nama sahabat tadi kan? Iya. Gak jadi. Sebutkan 5 ya, selain yang tadi disebutkan. Tadi udah disebutkan. Udah semua. Umar udah. Udah Khalifah semuanya udah. Salman Al-Farisi, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin Al-As. Terus banyak yang sahabat yang namanya Abdullah itu minimal ada 4 yang terkenal. Saya sebutkan semua. Abdullah bin Abbas, Uwais Al-Qarni, bukan sahabat.
karena nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tabiin, Waisin tabi'ah. Aisyah termasuk, yang perempuan juga sahabat juga, sahabiah. Oh banyak. Ya, kita kembali lagi ke perkara yang tadi. Husnul khotimah atau akhir yang baik bagi seorang hamba Allah itu subhanahu wa ta'ala adalah ketika mati dalam keadaan ringan dari beban kezaliman. Maksudnya mati nggak bawa dosa zalim. Kenapa Ustaz tadi nanya hewan? Salah satu kezaliman yang sering kita lakukan sama hewan. Satu contohnya, ya, melihara ikan sampai mati. Lupa ngasih makan ya. Lupa apa lagi? Nyalain oksigen itu apa yang blub gitu. Udara itu ya. Lupa. Waduh semalaman tahu-tahu ngambang aja pagi-pagi. Ya. Kelinci juga sama sampai mati. Iya kan? Iya betul. Ya dikurung. Kalau dikasih makan obat teuing. Ya sampai mati kekenyangan mati. Kucing dikerem. Gak boleh keluar. Boleh nggak itu? Ustaz mau nanya lagi. Boleh atau tidak? Boleh. Jahat atau tidak? Nanti di akhirat, ketika kita membunuh hewan dengan cara yang zalim, apakah kita akan masuk surga begitu saja? Jawabannya tidak. Karena dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi kata Nabi, ada perempuan masuk neraka hanya gara-gara kucing yang dia kurung sampai mati. Gak dikasih makan mati. Burung mendingan yang suka disangkar. Ya, kenapa disimpan disangkar terus? Sok Pak, dijawab Pak. Kalau dilepasin kabur. Terus pertanyaan berikutnya, hak kita untuk burung dia apa? Nah, biar lucu aja Ustaz, suaranya bagus. Betul? Betul. Pernah nggak berpikir atau merasakan perasaannya burung di dalam sangkar? Emas. Hah? Walaupun emas sangkar. Walaupun emas sangkarnya, betul Pak. Coba. Pak Ustaz ini nggak boleh melihara burung, boleh. Tapi jangan pernah minggu. Kalau bisa pelihara. Kalau nggak bisa, jangan sampai kelak di akhirat kita masuk neraka gara-gara burung. Belum lagi dosa kepada manusia. Kezaliman kepada manusia. Mati, amal solehnya banyak, tapi zalim. Maka tempat berakhirnya bukan surga. Makanya orang husnul khotimah itu ketika mati, sedikit atau bahkan tidak ada kezaliman yang dia lakukan. Apapun kalau dia lakukan, dia sudah menyelesaikannya di dunia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi pernah tiba-tiba mengatakan di hadapan para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak siapa orang bangkrut? Ya, siapa orang bangkrut? Nah, siapa orang yang bangkrut? Hah? Sahabat menjawab, orang bangkrut itu orang yang gak punya duit, orang yang gak punya harta. Kata Nabi, bukan itu orang bangkrut. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati, yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala sedekah dan yang lainnya. Tapi ada tapinya, kata Nabi. Qad safaka dama hadza wa daraba hadza wa akhadha malah. Tapi dia membawa dosa, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan, mengambil harta si fulan. Semuanya dosa kezaliman.
Maka kata Nabi, nanti di akhirat itu yang akan terjadi apa? Yang terzalimi semuanya akan menuntut balas di hadapan Allah. Bagaimana cara menuntut balas? Pahala orang zalim diambil sampai selesai kezaliman. Kalau nggak selesai juga, dosa orang yang dizalimi dipindahkan kepada si zalim. Jadi percuma rajin ke masjid soft pertama tapi orang zalim. Percuma, nggak ada gunanya. Apalagi sudah nggak rajin ke masjid, zalim. Ya. Jamaah. Betul? So, saya mau tanya sama adik-adik. Ini adik-adik yang saya tanya. Suka naik motor nggak? Suka. Hah? Suka? Siapa yang nggak suka naik motor? Nggak ada ya? Cik, Ustaz mau nanya. Kalau naik motor, enaknya pakai motor yang knalpotnya bising atau enggak? Bising. Di masjid enggak? Ya, suka nggak sama knalpot yang bising? Nggak suka? Nggak suka? Yakin? Tapi kalau dikasih mau? Mau? Ustaz mau nanya, knalpot bising itu boleh atau enggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang khilaf di antara jamaah. Ya. Kenapa bising itu menggolimi orang atau tidak? Menggolimi orang. Dan yang biasanya pakai motor yang knalpotnya gandeng ada anak-anak, remaja ya. Betul nggak? Bapak-bapak mah jarang, betul? Bapak-bapak jarang. Bapak-bapak kadang-kadang ya, kadang-kadang. Padahal suara yang dia keluarkan dari knalpotnya demi Allah, jika mengganggu kaum muslimin, demi Allah kaum muslimin akan menuntut dirinya kelak pada hari kiamat. Demi Allah. Gandeng. Kalau manasin pagi-pagi kelingan. Oh. Ya, yang punya penyakit jantung. Ya, yang lagi sakit, yang lagi hamil ya. Waduh, aduh. Gak ada yang begini ketika dengar bising itu terus berdoa, ya Allah masukkan dia ke surga, gak ada. Ya, gak ada yang begitu. Nyeri ketika seseorang mati dalam keadaan sholat, puasa, naik haji, umrah, tapi dia membawa dosa kezaliman, maka dia tidak mati dalam keadaan iman. Makanya jangan jadi orang zalim. Ya Pak ya? Jangan. Sudah. Kalaupun tidak sengaja zalim, minta maaf. Kata Nabi dalam hadis Muslim juga, Nabi mengatakan man kana li akhihi maghlamatun falyatahallal minhul yawm. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka minta diselesaikan hari ini. Tidur. Minta maaf. Adik-adik ada yang pernah ngambil mangga dari rumah tetangga? Pernah. Maka minta maaf. Ya. Bilang aja, Bu, Bapak maaf, saya hilang. Ya, saya pernah ngambil mangga. Ya. Daripada nanti di akhirat masuk neraka gara-gara apa? Ya kan nggak lucu. Kenapa masuk neraka? Saya nyolong mangga tetangga. Ya, itu yang keberapa? Adik-adik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, husnul khatimah itu adalah antamuta wa anta bari'un minal bid'ati. Engkau mati dalam keadaan engkau terbebas dari perbuatan mengarang-arang dan mengada-ada dalam urusan agama. Adik-adik, Ustaz mau nanya, kenal Nabi Muhammad SAW? Nah, sebutkan nama lengkapnya. Itu bukan nama lengkap.
Nama lengkap itu nama beliau, nama ayah, nama kakek. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Ustaz mau tanya, cinta sama Nabi Muhammad atau tidak? Cinta? Cinta. Suka? Suka. Ustaz mau tanya sekarang, apa bukti kita mencintai Rasulullah SAW? Apa bukti? Masya Allah. Buktinya adalah dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, betul? Betul nggak adik-adik? Betul. Boleh nggak menyelisih Nabi? Boleh tidak menyelisih Nabi? Boleh tidak menyelisih Nabi? Tidak, karena yang menyelisih Nabi tidak akan pernah diterima amal solehnya. Catat itu di bukunya. Kalau menyelisih Nabi tidak akan diterima amal soleh. Adik-adik. So, sekarang Ustaz punya pertanyaan. Dapat voucher atau nggak dapat voucher? Dapat kangen voucher. Ya, ini sama sih, ini air biasa. Maksud air biasa tuh nggak ada keutamaan apapun. Cuman ini katanya air yang bernutrisi, ya. Air alkali. Insya Allah sehat ya. Minum ini insya Allah. Sekarang Ustaz kasih ini untuk satu adik-adik yang bukan adik-adik, jangan menjawab. Untuk adik-adik yang bisa jawab, sebutkan 5 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5. Ini mah yang adik-adik. Ya. Yang 17 tahun mau jadi bapak-bapak. Ya. Jadi jangan jawab. 5 yang adik-adik saja. 5 sunnah Rasulullah. Ayo, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Silakan. Ayo cung. Sok ditunggu sampai subuh sok. Nanti apa? Wah, gak ada tawar menawar. Masya Allah. Sok, apa siapa yang bisa jawab? Ayo. La ilaha illallah. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, semasjid. Pasti ada yang bisa jawab 5 sunnah Nabi. Ayo. Dikasih satu sama Ustaz. Di antara sunnah Rasulullah SAW itu adalah bersiwak, membersihkan mulut. So, lanjutkan. Etika, betul. Terus apa lagi? Tarawih, terus apa lagi? Banyak kan? Tidur menghadap? Oh, tidur menghadap sebelah kanan, betul. Tadarus, betul. Terus apa lagi? Ya, bersiwak, betul, bersiwak. Itu aja yang bilang kan? Tahajud, betul. Siapa lagi yang menjawab? Saum sunnah, betul. Terus baca Al-Quran. Apa? Sholat duha, betul. Sedekah. Udah, tahajud dia tidak dijawab. Kalau makan kurma bijinya disimpan. Muntah. Kalau makan kurma, bijinya dibuang di sini, di antara sela-sela jari. Itu sudah iya. Itu sunnah. Iya, jadi buangnya di sini. Kalau buka puasa itu bukan begini, tapi begini. Simpan. Ayo. Menjaga wudhu. Wah, Masya Allah. Wudhu sebelum tidur? Wudhu sebelum tidur. Terus apa lagi?
Ini udah lebih dari 10 ini Pak. Ya? Oh ganti. Baca trikul sebelum tidur? Baca trikul sebelum tidur, bukan hanya iya betul trikul betul. Baca ayat kursi, baca ayat. Tapi yang jawaban yang paling luar biasa itu adalah mandi wajib. Masya Allah. Ini artinya, ketika kita tahu ini artinya kita mencintai Rasulullah SAW. Ya, kita mencintai. Tapi nggak cukup hanya sekedar tahu, tapi harus dilaksanakan. Ya, dan yang terakhir kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan husnul khatimah itu adalah anta muta wa anta tuaddi maftaradallahu alaika. Husnul khatimah itu adalah ketika engkau mati, engkau menunaikan, menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada diri. Jadi orang-orang yang mati tapi tidak sholat itu tidak husnul khatimah. Orang-orang yang mati sedang bermaksiat itu tidak husnul khatimah. Orang-orang yang mati meninggalkan kewajiban demi kewajiban, puasa enggak, haji enggak, zakat enggak, jalankan sunnah Nabi enggak, itu bukan husnul khatimah. Ya, karena banyak orang yang menganggap ketika dia meninggalkan kewajiban, dia akan mati di atas kebaikan. Jawabannya tidak. Yang paling banyak apa jamaah? Meninggalkan sholat. Ya, saya mau tanya jamaah, kalaulah orang semua menjalankan sholat, masjid akan kosong atau tidak? Kenapa kosong? Bukan hanya saja nggak ke masjid, bukan hanya saja karena sholatnya di rumah, banyak yang tidak sholat. Tapi ketika mati minta disolatkan di mana? Di masjid. Ya, aneh. Ya, makanya adik-adik jangan pernah nggak sholat ya. Ya, nggak usah disebutin saja. Tapi sekarang mau sholat ke masjid kan? Sering sholat kan? Alhamdulillah. Tapi di rumah, nggak di masjid. Kalau ini di mana? Sholat di masjid. Masya Allah. Kalau laki-laki di mana? Di masjid. Kalau perempuan di mana? Di rumah. Laki-laki yang sholatnya di rumah seperti perempuan. Gak boleh. Karena laki-laki mah di mana? Di masjid. Meskipun seseorang ketika wafat dia tidak sedang berada di atas ibadah, maka jika dia berada di dalam 5 keadaan yang disebutkan tadi, maka dia mati di atas kebaikan. Jadi jangan suka begini, si bapak etama meninggalnya di atas kasur. Kenapa emang kalau meninggal di atas kasur? Nabi di atas kasur sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tadi disebutkan di atas kasur. Betul nggak? Tapi tidak ada keraguan sedikit pun bahwa beliau adalah orang-orang yang wafat di atas kematian yang paling baik. Kenapa? Karena kita yakin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan sahabat yang lain adalah orang-orang yang sempurna iman, yang sempurna hatinya, yang sempurna jiwanya, suci dan bersih dari dosa. Ya, jadi makanya gini jemaah, cita-cita itu jangan begini. Ya Allah, saya kalau bisa meninggal pas sujud. Ya, gak harus ketika sujud. Kenapa gak minta gini? Ya Allah, wafatkan saya di atas kematian terbaik. Apapun itu sudah. Gak sujud misalkan atau apapun, tapi yang penting meninggal di atas iman. Yang penting meninggal tidak munafik. Yang penting meninggal jauh dari dosa dan kezaliman. Yang penting meninggal dalam keadaan menunaikan kewajiban. Itu husnul khatimah. Makanya kalau orang beriman itu jamaah, orang soleh
siap mati kapan saja. Ya. Kalau dia soleh. Saya kalau tanya sekarang mau mati sekarang atau nanti? Mau meninggal sekarang atau nanti? Nanti. Kenapa nanti? Belum siap. Ya Allah, belum siap. Kenapa belum siap? Banyak dosa. Kenapa gak berhenti dari sekarang? Tanggung. Mau berdosa dulu nanti tobat nanti. Betul? Enggak betul. Ya, tobat dari sekarang. Karena mati tidak lihat umur. Ya, cukup sampai di sini jemaah. Insyaallah ta'ala. Biar adik-adik nulisnya nggak kepanjangan. Ya, ini tugas sekolah atau tugas DKM? Ada voucher apa tadi katanya? Tuanki sama nasi goreng. Masya Allah. Ini buat semuanya. Oh, buat pemenang. Nah, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan silakan Ustaz jawab insyaallah ta'ala. Mau adik-adik atau yang dulu pernah jadi adik-adik juga. Bapak-bapak maksud saya, silakan. Ayo, silakan. Namanya siapa? Salman, silakan Salman. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hah? Oh, bukan tabi'in, bukan sahabat. Beliau baru wafat tahun 99. Seorang ulama. Ya, seorang kibar ulama yang tinggal di negeri Islam, ya, di Saudi Arabia. Nah, silakan kalau tanya. Oh, boleh tanya. Apa pertanyaan? Kaget bapak. Apa pertanyaan? Kalau udah mau masuk surga, udah di depannya, terus punya hutang 5.000, itu bisa masuk ke dalam neraka atau tidak? Bisa saja. Kalau yang punya uang nagih ketika ya, jemaah, adik-adik suka ngutang nggak? Ini jemaah paling jujur. Suka. Terus dibayar nggak? Dibayar? Oh, dibayar. Tapi kalau nggak dibayar, ditagih nggak nanti di akhirat? Ditagih. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, kullu nafsin marhunatun bidainihi atau kama qala Nabi SAW. Setiap jiwa itu tergadaikan, tergantung oleh hutang. Ya, orang kalau punya hutang mati, maka dia tidak diberikan balasan apapun sampai hutangnya selesai. Selesainya kapan? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta sekecil apapun, 5.000 akan ditagih nanti. Ya, apalagi lebih besar dari 5.000. Ya, terjawab ya, ya? Adik. Ya, silakan. Pertanyaan yang lain, silakan. Silakan deh. Ini adik dulu. Boleh nanya? Masya Allah. Cara dia istiqomah untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gimana? Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gunakan waktu malam untuk beribadah. Ya, dan kemudian minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara permintaan yang diajarkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah permohonan untuk istiqomah di atas jalan. Jadi jangan lupa baca suratul Fatihah. Berdoa ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga,
Caranya adalah bergaullah, berkumpullah dengan orang-orang yang istiqomah. Jadi kalau pengen istiqomah, jangan main sama orang yang tukang main. Kalau main sama tukang yang main game, teman-temannya suka main game, bisa istiqomah tidak? Tidak mungkin. Ada yang suka main game atau tidak di sini? Masya Allah. Istiqomahnya main game. Istiqomahnya main game. Oh banyak. Nah selama masih suka main game, tidak akan pernah istiqomah di atas kebaikan. Ya? Pengen masuk surga, pengen masuk neraka? Ingat ya, di surga itu isinya orang-orang yang tidak suka membuang waktunya untuk perkara yang tidak ada gunanya. Itu adik-adik harus ingat, ya. Nanti di surga itu nggak ada orang yang masuk yang suka membuang-buang waktunya, nggak ada. Sekarang tanyakan sama diri adik-adik sendiri, main game itu buang-buang waktu atau tidak? Nah, berarti harus khawatir nanti bisa jadi susah masuk surga. Kenapa? Karena main game itu buang waktu. Terus buang-buang duit juga. Ya, itu kalau beli voucher di minimarket berapa biasanya? 80.000 ya. Saya pernah berhadapan sama adik-adik itu beli voucher itu sampai 200, ada yang 500 untuk main game. Itu mungkin bapak ibunya nggak tahu. Buat apa coba? Apa gunanya? Gak ada bu. Iya. Bahkan sebagian adik-adik itu sampai mencuri uang orang tuanya hanya untuk main. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah saatnya bapak-bapak dan ibu-ibu memperhatikan anak-anak yang suka main game. Kasihan, ya, karena mereka buang-buang waktu, menghancurkan diri mereka sendiri, dan kemudian membuang-buang uang. Mudah-mudahan terjawab ya. Itu yang di belakang tadi mau tanya apa? Lupa. Kalau meninggal terus punya utang tapi lupa punya utang. Oh, saya bingung jawabnya. Kalau meninggal punya utang tapi lupa punya utang, maksudnya apakah tetap ditagih? Enggak, maksudnya udah meninggal tapi lupa gitu punya utang. Yang lupa punya utang siapa? Lupa bayar utang sebelum tapi udah meninggal. Jadi orang yang meninggal ini lupa bayar hutang. Tapi dianya udah meninggal. Iya, terus apa pertanyaannya? Kita gak ingat gitu. Apa? Kita gak ingat. Mungkin Ustaz bantu sempurnakan ya. Apakah nanti tetap ditagih di akhirat? Iya. Iya, jawabannya iya. Karena apa ditagih? Karena tercatat tidak di catatan Allah ada. Nanti Allah akan mengingatkan yang punya uang dan yang berhutang. Nih si fulan punya hutang. Kalau mau ditagih, tagih. Tapi pertanyaannya menarik, adik-adik malam ini pertanyaannya tentang hutang. Biasanya mah bapak-bapak. Ini mah adik-adik. Silakan. Waduh. Aduh, ya, dulu. Cara pertama dari wazina, dari dosa zina. Ini pertanyaan serius ini. Ngeri. Ini tugas PDKM. Tapi jawabannya begitu. Ustaz mau tanya dulu. Zina itu dosa besar atau bukan? Setiap dosa besar itu harus ditobati. Bagaimana cara bertobat? Satu, menyesal. Itu dia. Yang kedua itu namanya al-iqlah. Kata Imam Nawawi, yang kedua taubat itu adalah syarat taubat. Itu ketika seseorang meninggalkan dosa itu harus ditinggalkan.
Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulanginya. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuh. Dan yang perlu diingat oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, dosa yang disebutkan oleh adik kita itu tadi adalah dosa yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa hari ini. Makanya harus hati-hati. Ya, jangan terlalu berhusnudzon kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena teman-temannya banyak yang tidak baik. Hati-hati ya. Dan semoga Allah jaga keturunan kita semuanya, insyaallah. Ya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Itu yang akhwat. Oh, yang akhwat. Ya, itu silakan. Nanya apa? Ya terserah mau nanya apa. Ini hutang lagi ya. Betul sekali, pintar sekali. Ini pertanyaan luar biasa. Ya. Ya. Jamaah rahmatullah. Itu pertanyaan yang sama. Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan. Kata Nabi Muhammad SAW, bahwa di akhirat nanti itu adalah hari di mana la dirham wala dinar. Tidak ada dirham, tidak ada dinar. Tidak ada duit. Lantas bagaimana cara menyelesaikan hutang? Yu'khadhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Cara membayar hutangnya adalah dengan cara mengambil pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berhutang. Gak pakai duit, tapi pakai pahala. Tidak juga pakai QRIS. Nah, tidak ada HP hari itu. Ya, tidak ada jaringan perbankan, nggak ada. Yang ada adalah dibayar dengan pahala. Kata Nabi, kalau tidak lunas, kalau pahala diambil kemudian hutangnya masih sisa, masih ada, maka dibayar dengan cara apa? Dengan cara memindahkan dosa orang yang berhutang kepada orang yang dihutang. Nah, orang yang punya hutang itu kata Nabi kemudian kalau begitu keadaannya dilemparkan masuk ke dalam neraka. Jadi pahalanya habis. Dosa orang yang dia pinjam itu dipindahkan. Maka dialah yang dilemparkan masuk ke dalam neraka. Makanya jangan berhutang. Ya, ini saya menarik ya. 4 anak pertanyaannya hutang semua. Ya, jangan dimulai dari kecil ya adik-adik ya. Jangan suka berhutang. Ya, nggak perlu berhutang. Kalau tidak punya uang nggak usah maksa. Sabar, tidak perlu berhutang. Ya, bapak-bapak ini PR bapak. Ya, antara hutang dan mandi janabah. Ya, cukup sampai di sini jamaah Allah. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat insyaallah. Dan adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal solehnya insyaallah. Ya. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.